DPRD Bali kembali menggelar rapat paripurna ke-35 hari Jumat 24 April 2026 bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Provinsi Bali. Rapat dengan dua agenda, yakni penyampaian keputusan Dewan tentang rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Bali tahun anggaran 2025 dan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas serta perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Keputusan Dewan terkait rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Bali tahun anggaran 2025 dibacakan oleh Koordinator Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2025 DRS Gede Kusuma Putra AKMBA MM. Ia memaparkan berdasarkan tabel indikator makroekonomi, kondisi perekonomian Provinsi Bali secara umum menunjukkan kinerja yang baik, bahkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Hasil pembahasan LKPJ tersebut juga menjadi dasar bagi DPRD Provinsi Bali dalam memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan. Sementara, Gubernur Bali yang diwakili oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste menyampaikan apresiasi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali berkualitas, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap materi dan substansi pandangan umum seluruh fraksi atas dua Raperda. Pertama, saya rangkum penjelasan dan jawaban dan pandangan umum seluruh fraksi terhadap Raperda tentang tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas sebagai berikut. 1. Mengenai perlunya koordinasi dan integrasi dengan pemerintah kota kabupaten, pada prinsipnya saya sependapat, sehingga terwujud sinergitas penerapan RT/RW dengan RT/RW RDTR kota kabupaten. 2. Penggunaan diksi berkualitas dalam judul Raperda merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur Bali periode 2025-2030, khususnya misi ke-17 yaitu penyelenggaraan pariwisata Bali berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. 3. Berkenaan dengan pendapat bahwa pariwisata merupakan satu ekosistem, pada prinsipnya kami sependapat, tetapi penggunaan diksi usaha pariwisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. 4. Asas kepastian hukum dan asas keadilan merupakan asas yang mutlak dalam seluruh peraturan undang-undangan. Karena itu, meskipun tidak tertulis secara eksplisit, tetapi kedua asas ini menjiwai semua produk undang-undang. 5. Sport tourism dan spiritual merupakan fenomena kepariwisataan yang telah berkembang saat ini, dan kita memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata ini. Tetapi di dalam peraturan undang-undang pariwisataan tidak ada nomenklatur tentang kedua jenis usaha ini. Sport tourism dan wisata spiritual terakomodasi dalam berbagai usaha pariwisata yang telah ada. Melalui rapat paripurna ini, diharapkan adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sektor pariwisata yang berkualitas, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan pajak dan retribusi. Bunga Widrayani, Bali TV.